Sebelum kalian lanjut menonton video ini bukan berisi tentang penjelasan secara detail tentang materi yang disajikan, tetapi video ini hanya berisi pembahasan satu soal, satu topik secara sederhana yang berkaitan dengan topik-topik yang ada di judul video ini. Sehingga bagi kalian yang mencari penjelasan materi secara detail tentang topik-topik yang dibahas di judul, video ini bukan video yang tepat untuk ditonton, karena kita akan masuk ke soalnya saja langsung, bukan membahas materinya lagi dari awal. Oke? Dah. Selamat lanjut menonton atau silahkan keluar dari video ini. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nirsa Ismi Almanda atau bisa dipanggil saja Mimi. Sesuai dengan judul videonya, hari ini Mimi akan membahas 4 topik matematika. Yang pertama adalah statistik data tunggal, yang kedua adalah aturan pecacahan, yang ketiga peluang kejadian majemuk, dan yang keempat masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Ayo kita langsung saja ke topik yang pertama, yaitu adalah statistik data tunggal. Statistik. Jadi apa sih statistik itu? Oke, kita masuk ke pengertian statistik dulu yang secara umum. Statistik itu berarti adalah kumpulan data yang berupa angka yang bisa dibentuk ke dalam tabel ataupun ke dalam diagram. Statistik sendiri itu ada 2 biasanya ya yang keluar, atau memang ada 2 aja sih bentuknya. Yang pertama adalah data tunggal dan yang kedua adalah data kelompok. Sedangkan yang akan Mimi bahas kali ini adalah data tunggal. Ayo kita langsung aja masuk ke pembahasan soalnya. Oke, untuk topik yang pertama, tereng! Ini ada soal unit tes Mimi di kelas 12 tentang statistik. Kita akan bahas soal ini aja ya. Nah, yang di atas itu yang akan kita bahas itu data tunggal, sedangkan yang di bawahnya itu adalah data kelompok. Oke, jadi kita bahas yang satu aja ya, yang data tunggal. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Find mean, median, and mode. Mean artinya adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah, sedangkan mode artinya adalah nilai terbanyak. Bagaimana sih cara menghitung mean? Oke, kita pertama masuk ke mean dulu. Cara menghitung mean adalah di situ ada kan tulisannya score, terus di sampingnya lagi ada frekuensi. Nah, kita kalikan dulu satu-satu. Ada 5 nih, skornya 5 kan? Skornya 5. Yang sebaris dengan 5 apa? Frekuensinya berapa? 3. Oke, jadi kita kalikan dulu. 5 dikali 3 berapa? Pintar. 5 kali 3 15. Oke, 5 kali 3 15. Kita catat dulu nih. Terus apalagi? 6 dikali 5 30. Oke, seterusnya kayak gitu aja. Skor dikali frekuensi, skor dikali frekuensi, skor dikali frekuensi. Kali 4 28, 8 kali 6 48, 9 dan 10. Nah, nih kebalik ya. Oke, pokoknya kayak gini ya hasilnya ya. Tuh. Setelah kita dapat semuanya, hasil perkaliannya, kita tambah hasil perkalian kita tadi. 15 tambah 30, 45. 45 tambah 28. 73. 73 tambah 48. 121. 121 tambah 9. 130 tambah 10, 140. Didapat hasil dari penjumlahan perkalian tadi adalah 140. Setelah dapat, kita bagi dengan totalnya. Dari mana sih dapat total? Total itu sebenarnya adalah total frekuensi. Jadi total frekuensi yang ada di situ coba kalian tambahin deh. 3 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 1 tambah 1. Hasilnya 20. Langsung deh kita bagi pakai hasil penjumlahan perkalian yang tadi. 140 dibagi 20 berapa jadinya? Ya bener banget, jadinya adalah 7. Meannya adalah 7. Ini ya hasil coretannya. 5 kali 3 15, 5 kali 5 30, 7 kali 4 28, 8, 9, 10 ditambah hasilnya 140 dibagi 20. Jadi meannya adalah 7. Oke, berikutnya kita menghitung median. Median nilai tengah.
pertama untuk menghitung median itu kita cari dulu kumulatif frekuensinya. Apaan sih kumulatif frekuensi? Iya, pertama belajar juga aku tuh bingung apaan kumulatif. Jadi ya gini ya. Nih. Ini kan ada frekuensi yang di samping skor. Ini biar nggak salah nih, skor frekuensi. Nah, frekuensinya ini ditambah, tapi ditambahnya bukan langsung ditambah red gitu. Ditambahnya tuh satu-satu dulu. 5 tambah 3 berapa? 8. 8 tambah 4 12. 12 tambah 6 16. 20. Nah, dapet kan kayak gini. Tuh. 8, 12, 18, 19, 20. Pokoknya ini ditambahkannya satu-satu kayak lompat kodok gitu. Apa kalian nyebutnya? Ditambah kayak gini aja satu. Shred kayak gitu. Terus habis itu kan totalnya tadi 20 ya. Nilai tengah. Gimana cari nilai tengah? Yuk. Berarti 20 dibagi 2. 20 bagi 2 berapa? 10. 20 bagi 2 sama dengan 10. Nah, dapat kan 20 bagi 2 10. Jadi kita harus cari angka yang ada di frekuensi kumulatif yang 10. Barisan yang ke-10. Nih, ini 8. Ah, di sini 12. Berarti di mana dong? Berarti yang di 12 ini. Kenapa bukan yang di 8? Kan ini udah habis nih 8. 5 tambah 3 8 habis, nggak sampai 10 gitu. Sedangkan untuk sampai ke 4 ini kan 8 9, 10, 11, 12. Berarti 10 ada di sini. Berarti di sini 4. Nah, skor yang frekuensinya ada di 4 ini apa? 7. Berarti mediannya 7. Oke, bener banget. Mediannya 7. Jadi cara cari median tadi, cari dulu kumulatif frekuensinya pakai lompat kodok kayak gini. Pas sudah dapat, kemudian kan itu ada total jumlahnya kan, 20 bagi 2 10. Pokoknya dibagi 2 aja ya, total jumlahnya itu berapapun, misalnya 1000, 100, 1 juta, bagi 2 aja dapat. Terus habis itu cari deh ada di mana itu angkanya, di skor yang mana gitu. Gampang kan? Nilai terbanyak langsung ketahuan dong ya. Berarti kita harus cari di skor yang mana frekuensinya paling banyak. Ayo, yang ini kalian aja coba yang jawab ya. Jawabannya adalah 8. Karena skor 8 frekuensinya ada 6, yang mana berarti paling banyak siswa-siswi di situ dapat nilainya 8. Jadi jawabannya adalah 8. Oke, kita masuk ke yang B dan C-nya. Untuk B dan C-nya ini perlu perhatian khusus dan fokus yang khusus gitu. Jadi muka Mimi ini bakal hilang, bakal diganti dengan jawabannya. Nanti kita langsung perhatikan aja yang di jawabannya dengan dubbing suara ya. Jadi nggak usah ada muka-muka kayak gini, nanti nggak fokus. Oke, kita langsung masuk ke yang B. Nah, yang B itu ada kuartil 1, kuartil 3, desil 8, dan juga persentil 60. Kuartil 1 itu ada rumusnya, yaitu 1/4 N tambah 2. Nah, N tambah 2 itu N-nya apa sih? N-nya itu jumlah total. Jumlah totalnya seperti yang kita tahu ada berapa? 20 kan? Berarti tinggal dimasukin aja tuh. 20 tambah 2. Jadi 1/4 20 tambah 2, 22/4. Hasilnya berapa? 5,5. Nah, itu masih dapat awalnya aja ya. Maksudnya itu di mana letak si kuartilnya itu berarti ada di 5,5 tuh. Nah, letak 5,5 itu skornya apa aja? Itu ada 3 sampai 5 itu kan 8 ya, berarti 6. Berarti dua-duanya tuh 6. 6 tambah 6 berapa? 12. 12 tambah 2 6. Berarti salah. 12 bagi 2 6. Jadi kuartil satunya 6. Kayak gitu. Untuk kuartil 3 lakukan hal yang sama, tapi rumusnya ini beda ya. Kalau kuartil 3 itu rumusnya 1/4 3N tambah 2. 1/4 3 kali 20 tambah 2, jadinya 62 bagi 4, 15,5. Terus habis itu cari deh posisinya itu skornya yang mana ya, gitu. Lalu untuk mencari desil 8 itu agak berbeda ya. Jadi di atasnya itu di pernya itu tulis tuh 8 N tambah 1. Itu kan yang dicari itu desil 8, jadi 8 ya nulisnya 8 N tambah 1.
Desil berarti per 10, berarti 8 N tambah 1 per 10. Nah, hasil akhirnya tuh jadi 8 kali 21 per 10, 168 per 10. Terus habis itu kan kita dapat tuh 16,8 itu dari mana sih? Berarti X16 ditambah 0,8 dalam kurung X17 dikurang X16. Nah, kelanjutannya dapat kalian lihat di kertas yang Mimi sediakan di depan itu. Insya Allah kalian bakal paham. Begitu pula dengan persentil 60-nya. Nah, persentil 60 sendiri sama aja dengan desil, tapi bedanya persentil ini pernya 100. Bisa kalian lihat juga tuh di kertas itu. Semoga dapat dipahami. Kemudian adalah average deviation, variance, and standard deviation. Untuk menghitung average deviation itu frekuensinya dikali sama skor dikurang mean. Jadi skor dikurang meannya itu berurutan gitu ya, terus dikasih tanda mutlak. Jadi walaupun hasilnya nanti minus bakalan jadi plus. Bisa kalian lihat di kertas itu tuh jadinya 3 kali 2 tambah 5 kali 1 tambah 4 kali 0 tambah 6 kali 1 tambah 2 tambah 3. Pernya per total jumlahnya, jadi per 20 ya, hasilnya bakal didapat 1,1. Itu untuk average deviation. Untuk variance bedanya adalah cuman itu tuh dipangkatkan 2 aja hasil dari skor dikurang sama meannya, akhirnya dapat deh 1,8. Untuk standard deviation itu akar dari variance, jadi hasil dari variance itu adalah akar dari 1,8, hasilnya 1,34. Ya, topik yang kedua, aturan pencacahan. Seperti yang kalian semua tahu, aturan pencacahan itu ada banyak. Ada penjumlahan, ada perkalian, ada faktorisasi, ada permutasi, dan juga ada kombinasi. Nah, kalian udah paham mungkin, udah tahu mungkin bentuk-bentuknya. Jadi kita langsung bahas aja ke soal. Oke? Nah, di sini Mini ambil contoh soal dari SIMAK UI tahun 2010. Soalnya adalah dari huruf-huruf S, I, M, A, K. Akan disusun kata-kata yang tidak selalu bermakna. Banyak kata-kata jika huruf vokal selalu berdampingan adalah alhamdulillah banget ya, ini udah ada pembahasannya di blog Devantri. Terima kasih banyak. Jadi di situ katanya untuk menyelesaikan masalah di atas kita coba dengan menyederhanakan masalahnya dengan menganggap I dan A adalah satu unsur. Kenapa? Karena kan yang ditanya vokal selalu berdampingan, sedangkan I dan A di situ adalah 2 buah huruf vokal yang ada di SIMAK. Jadi kita anggap saja satu. Nah, dengan menganggap I dan A adalah satu unsur, maka yang akan disusun adalah 4. Kok jadi 4 sih? Itu kan masih ada SIM sama K. Itu ada berapa tuh? Ada 4. Itu karena I dan A-nya kan jadi 1 buah kan aslinya 5. Nah, yang 2 buah I dan A itu jadi 1. Jadi totalnya ada SMKAI gitu. Jadi ada 4. AI itu ya sama dengan huruf vokal, berarti cuma 1 dong. Kita panggil aja jadi I gitu. I. Biar kayak satu kesatuan gitu. Terus habis itu dengan menganggap I dan A adalah satu unsur, maka unsur yang akan disusun adalah 4. Dan saat posisi I dan A berdekatan ada 2 tanda seru. Susunan yang mungkin terjadi sehingga banyak susunan kata adalah, kenapa di situ tetap 5? 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 tanda seru. Pertama, karena seperti yang kita tahu SIMAK itu terdiri dari 5 huruf. Berarti kalau misalnya kita mau nyusun sesuatu harus 5 juga kan? Nggak mungkin tiba-tiba jadi 4 tuh namanya hilang gitu. Cuman bedanya ya yang kelimanya itu jadi 2 tanda seru karena huruf vokalnya berdampingan gitu teman-teman. Oke deh, tinggal dihitung. Hasilnya adalah 48. Jawabannya adalah B. Berikutnya adalah tentang peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk itu gimana ya? Oke, peluang artinya adalah bagaimana bisa sesuatu peluang terjadi. Apa sih? Jadi pokoknya ya peluang itu berapa persen atau per berapa peluang tersebut bakal terjadi. Sesuatu bakal terjadi. Oke, kemungkinan, ya Allah bilang kemungkinan aja susah banget. Ya, peluang itu sama dengan kemungkinan. Peluang kejadian majemuk artinya adalah kemungkinan. Kita ambil soal karangan Mimi aja deh, yang gampang banget. Dari sebuah dadu, jika sebuah dadu dilemparkan, berapakah kemungkinan mendapatkan mata dadu berangka 2? Nah, di dadu itu kan matanya tuh ada 6 tuh.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita semua tahu kan sisinya tuh ada 6. Sedangkan angka 2 itu cuma satu sisi. Berarti berapa dong? 1/6 peluang untuk mendapatkan angka 2. Gimana kalau misalnya dadu yang dilempar ada 2? Caranya itu adalah, kan itu 6 ya. 6-nya kita pangkatkan 2, jadi 36. Bagaimana cara kita mendapatkan 2? 2-nya kan sekarang jadi ada 2 karena dadunya 2. Jadi 2/36. Atau kalau kita kecilkan jadi 1/18. Ya, inti dari peluang kejadian majemuk itu aja sebenarnya. Pokoknya kita harus tahu ruang sampelnya, kita hitung dulu. Terus yang kita pengen itu kita print, kita taruh di bawah itu sampelnya. Jadi yang di bawah itu sampelnya, yang di atas itu kemungkinan dia ada gitu loh. Dia adanya tuh di mana gitu. Baru kita dapat kemungkinannya. Gitu. Topik terakhir, topik keempat, masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Apa sih eksponensial itu? Eksponensial itu artinya adalah pangkat. Jadi ini ada basis, terus habis itu di atasnya itu ada pangkat. Itu namanya adalah eksponensial. Jadi pokoknya eksponensial itu adalah perkalian yang berulang dikarenakan adanya pangkat. Atau kalau misalnya cuman 6 kali 6 kali 6 kali 6 itu sama aja eksponensial. Kalau kita masukkan ke masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial, berarti kita bikin ke masalah sehari-hari nih. Oke, misalnya aja gimana? Nah, ini ada dapat soal nih. Tuh, soalnya kayak gitu. Biasanya di soal-soal udah dikasih tahu sih bentuk eksponensialnya kayak gimana. Jadi kita tinggal masukin aja tuh angka ke rumus fungsi eksponensial yang di atasnya. Jadi ngitungnya tuh bakalan gampang aja. Nah, terima kasih banyak buat kelaspintar.com sudah membuat penyelesaian dan juga pembahasan dari soal ini. Nah, bisa kita lihat di situ 100 amuba dalam 10 menit kemudian berapa? Karena itu timesnya per menit, jadi tinggal 100 dikali 2 pangkat 10, hasilnya 100 dikali 1024, 102.400 deh. Selesai. Gimana? Sudah tambah paham atau enggak? Atau malah tambah enggak paham? Kalau itu Mimi mohon maaf ya kalau malah kayak gitu jadinya. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf juga jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya semua. Bye.